Dan yang jadi menarik adalah kalau di minggu pertama bahkan sampai Super Weekend kita lihat shifting zona ini 180 derajat dari jalur pesawat. Apakah sekarang terjadi yang demikian atau justru sebaliknya nih Don? Nah, ngomong-ngomong zona, kita mungkin tebak-tebakan aja lah ya seperti biasa. Mungkin teman-teman juga bisa mulai tebak-tebakan di kolom komentar kota mana yang termasuk ke zona pertama. Langsung, Ojan. San Martin kayaknya. Gua San Martin ya. Gua Puerto Paraiso. Wow, condong ke arah bagian kanan yang tidak ada live skip, berarti nggak ada yang ngisi nih? Nggak ada yang ngisi untuk saat ini. Ada, iya betul, grup B soalnya ya, live skip di sini. Dan kita bakalan lihat aja circle pertama ternyata. Wow. Ke Valle del Mar kali ini ya, ini benar-benar menguntungkan untuk NFT Alter Ego terutama ya pastinya yang mendapatkan atau mendapati drop zone mereka di arah-arah selatan, di arah-arah bawah kali ini. Yang sekarang di mana ada sesuatu yang menarik dari Alter Ego, lihat Potato. Wow, jauh sekali ya, dia ada di sekitaran ini, bisa gue katakan memang tempat yang kecil dalam artian untuk melakukan loot, tapi cukup high tier loot karena di sana ada rumah bata dan beberapa tempat yang bisa dimainkan. Dan menurut gue kalau kita mungkin bisa mendengar nih ya, apa yang dikatakan Alter Ego di GH, harusnya mereka lagi senang banget sih sekarang. Karena biasanya mereka di bagian selatan, bahkan Chicken kemarin di Super Weekend, itu penetrate-nya nggak mudah untuk menuju ke arah bagian atas. Karena memang banyak tim yang ada di sana dan memang mainkan timing. Namun sekarang di selatan mereka akan full loot di bagian Los Sigos, tidak perlu cepat untuk melakukan rotasi dan bahkan masih masuk zona di zona yang pertama kali ini. Iya, dan ngomong-ngomong soal Alter Ego ini juga, gue lihat-lihat ya di data yang bisa kalian lihat juga di website kita di pmplca.com. Yes, mereka ini mendapatkan adalah salah satu tim yang mendapatkan top placement point. Wow, top placement point. Berarti objektif zonanya tuh luar biasa ya. Betul dari sekali. Alter Ego. Dan menurut gua satu tim yang berdekatan juga tuh harusnya Boom Esports sih. Karena dua tim ini beberapa kali kita ketemukan di bagian late game. Dan keduanya mempunyai pola pikir yang sebenarnya berbeda. Tapi objektifnya sama untuk bisa controlling zona agak banyak nih. Nah itu dia, dimana Boom Esports ini juga menempati posisi ketiga. Nah kan, dari placement point-nya. Yang kedua siapa tuh Don? Yang kedua, aduh gua skip. Tapi karena tadi Boom ya, jadi berarti 1 dan 3-nya memang berdekatan nih secara placement point. Oke, unik sekali. Memang dua tim yang bermain secara objektif. Dan kalau tadi kita membahas Alter Ego, NFT juga menjadi tim yang sangat diuntungkan karena ini tempat personally gue suka banget untuk turun. Karena Valle del Mar ini akan memberikan banyak loot juga. Lagi dan lagi gue membahas rumah bata, ada rumah dewa, di sini vehicle banyak, ditambah zona. Ini mungkin momentum juga sih bagi NFT untuk bisa memanfaatkan game kali ini karena di game pertama tadi mereka ke-sandwich banget dengan banyak tim nih Dona. Iya, ngomong-ngomong NFT juga dan ke-sandwich ya, mereka tuh kayaknya emang permainannya agak fluktuatif gak sih di season yang keempat ini. Naik gitu. turun ya. Naik turun banget, kadang-kadang mereka bisa mendapatkan chicken gitu, terus tiba-tiba besokannya kayak belum bisa bermain terlalu maksimal nanti begitu. Kalau misalnya ngomong-ngomong sama NFT, mungkin agak kebalikannya sama mantan tim dari kedua player dari NFT yaitu Boom Esports yang sekarang kita highlight juga atau kita lihat tadi ya, di mana Boom Esports ini bermain cukup bagus sebenarnya di season yang keempat ini. Apalagi baru mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama ya. Dan itu menurut gue bahasan-bahasan menarik terkait dari para tim dan player yang teman-teman semua bisa cek di pmplca.com. UI-nya menarik, informasinya lengkap. Ayo para analis-analis online yang mungkin mau punya kesempatan untuk jump in ke tim besar di season 5 nanti, itu ada semua di sana. Betul. Tinggal dilihat siapa nih kira-kira yang harus dikembangkan, yang bisa di catch up, yang bisa di combine misalnya. Itu mungkin bisa menjadi dream team baru di season ganjil kita nantinya. Dream team. Ngomong-ngomong soal dream team lagi nih Ojan. Kalau sebagai analis ya, sudah menganalisa beberapa season dari kapan sih ya, season 2 ya? Kalau kalau analis banyak, gue kayaknya banyak di season 2 deh. Di season 2. Iya, yang ada TV luar biasa itu. Wah. Masih bisa di touch gitu ya. Nah gitu. Selama season ini nih, Ojan, menurut lo dream team untuk lo itu kayak gimana? Siapa aja isinya? 4 aja deh, nggak usah 5, nggak usah 6. Berarti based on player ya? Based on player selama ini. Wah, ini tentu satu player akan diambil dari live skip sih menurut gue. Siapa tuh? Kato tentunya. Kato ini menurut gue ada beberapa caster juga yang memilih Kato ya dari Next Rising Star ya. Kalau nggak salah Wolfie ya. Wolfie, betul. Itu memang Kato mempunyai performa yang luar biasa. Apalagi dia menurut gue punya experience. Dalam artian gameplay dan lain-lain. Kemudian tidak kalah. Kalau boleh berpendapat ambil dari Bigetron tentunya. Siapa tuh? Ryzen.
I really like his play style, dia bagus banget untuk bermain. Kayak salah satu player. Perfect rusher juga kan dikatakan Betul, oleh perfect komunitas. Kemudian, nah sisanya nih agak bingung. Karena menurut gue sisanya masih dalam apa ya, bukan underperform, lebih ke arah belum keluar aja. Oh, oke, jadi situasional mungkin ya, dua playernya ini siapa aja gitu. Betul. Kayak lu lagi butuhnya kayak player yang kayak gimana, terus Betul, setiap betul, season kan betul. pastinya beda juga ya Jan ya. Itu dia, karena kan kebutuhannya beda-beda kan. Karena untuk player sendiri menurut gua yang dilihat pertama tuh bukan role loh Don sebenarnya. Betul. Tapi drop zone. Karena drop zone itu menurut gue yang nanti akan mempengaruhi kita butuh player seperti apa sih. Misalnya kayak kemarin nih Skylight gue lihat ada di bagian utara kan. Berarti ada kesempatan besar mereka harus coba dobrak masuk zona nih. Butuh penembak, Smith masuk. Iya kan? Oke. Nah itu keadaan-keadaan seperti itu menurut gue yang unik untuk setiap timnya juga. Iya, dan pastinya sekali lagi kayak setiap season karena pastinya tim-tim yang dihadapi itu berbeda-beda. Iya. Drop zone juga berbeda-beda pastinya kan. Betul. Dan bisa kita lihat dari season-season yang sudah kita jalani selama ini dari season 1 sampai dengan 4 ini drop zone-nya berbeda-beda semuanya begitu. Yang mungkin kalian bisa lihat sekali lagi di seluruh sosial media milik kita juga ya. Admin kita tuh baik-baik banget. Baik-baik banget, luar biasa. Suka kayak memberikan informasi-informasi yang sebenarnya kita tidak pernah menyadar kalau kita butuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat ternyata kita butuh. The hero we need but we don't deserve. Wah. Agak berat ya bahasanya agak berat, tadi ya. bahasa agak meme sih memang itu. Iya, agak meme Oke, nah ini dia pergerakan udah mulai dibangun ya, karena memang zona ekstrim sih. Gue lihat dari Bonafide tadi udah bergerak dari Cruz Deval, ada pengamatan dari Bots, dia melihat ada mobil dari Dewa United dan sepertinya udah mulai terspot. Bots ini akan mulai commit ke arah bagian bawah, pick off aja terlebih dahulu. Namun ini zona jauh untuk kedua belah pihak, ada 1000 meter lebih. Kalau mereka lama fight di sini, ini menurut gue kerugian sih bagi masing-masing tim. Iya, dan kayaknya agak lama nggak sih mengingat posisi mereka itu higher ground, lower ground gitu loh. Betul. Jadi kayak nggak bakalan kayak agak susah untuk bisa fast gitu loh. Kecuali mungkin Bots ya. Bots yang kali ini berhadapan dengan 2 player dari tim Dewa United. Dan ngomong-ngomong soal Bonafide juga, Tuyul kali ini juga sudah mulai di spot nampaknya. Tapi Hans yang sekarang juga sudah mulai termakan HP-nya oleh Blue Zone yang sudah mulai bergerak. Ini mereka harus cepat kali ini. Walaupun masih circle pertama, tapi sekali lagi seperti yang tadi Ojan juga sudah sampaikan ya, ini masih jauh banget loh jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa mencapai safe zone selanjutnya. Betul, ini fight yang memang terulang terjadi ya. Bonafide, Dewa United ini saling bertemu satu sama lain karena memang jalur rotasi keduanya ini berdekatan. Apalagi kita tahu tadi Bonafide bergerak dari Cruz Deval, Dewa United dari bagian El Azhar. Berarti pertemuan memang tidak akan terelakkan terjadi. Apalagi dengan zona ekstrim seperti ini dan inisiasi dari Bonafide tadi menurut gue berani. Karena memang kita tahu lah Bonafide itu punya empower yang kuat. Kita tahu ada seorang Bots dan kawan-kawan. Tapi dari Dewa United sendiri juga gue lihat udah belajar. Mereka langsung melakukan setup. Karena kalau ingat minggu pertama, Steve pernah terculik dan meledak bahkan mobilnya oleh Bonafide. Iya, jadi pastinya mereka nggak mau menghadapi hal-hal tersebut lagi ya, yang pastinya nanti fatal untuk mereka. Dan nampaknya Bonafide pun juga berpikir seperti itu, kayak ya udahlah daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita bergerak sekarang, move on saja untuk bisa masuk ke zona berikutnya. Dan kita akan pindah angle kita ke arah tim Onyx tadi ya, yang sempat juga sudah mulai berhadapan dengan tim Alter Ego, nampaknya di sisi selatan dari map kita ini di Miramar. Betul, Alter Ego langsung bergerak cepat ya ke arah bagian atas dari Los Higos. Mereka tahu percentage dari bagian bisa dikatakan secondary island mungkin yang dari Miramar ini kecil. Jadi naik ke arah bagian atas dan langsung menuju ke arah choke point menurut gua. Karena itu ada di bagian high ground juga dan punya vision yang luas. Namun kita berpindah ke arah NFT yang bertemu dengan Boom. Ini gua katakan mereka tuh punya pola pikir yang sama menurut gua dalam model rotasi dan bertemu akhirnya sekarang. Kemarin sempat bertemu dengan vehicle rotasi berbarengan dan sekarang fight tidak terelakkan. Namun ada threat knock yang terjadi antara NFT dan juga Boom Esport nih Dona. Betul, tadi di mana Swavel nampaknya ya yang di knock di tangan Ken kali ini. Sementara itu Ken juga langsung saja dieliminasi. Hanya menyisakan 3 player saja untuk tim Boom Esports yang nampaknya sekarang mau regroup terlebih dahulu ya. Fokker dengan baginya langsung aja ke atas untuk sekali lagi melakukan regroup dengan 2 player lainnya dari tim Boom Esports. Wow, Meradonya terbalik tadi. The power of Bagi. The power of Bagi. 4x4 gak sih Bagi itu? Iya, 4x4 harusnya. Yang nggak ngerti 4x4, 4 kali 4 tuh nggak bisa. Sunscreen doang nggak bisa. Nggak bisa. Kita kalau itu kita di nerf. Kita di nerf. Di nerf, betul. Iya. 4x4 itu rodanya gerak semua guys. Nah iya, bukan map ya, bukan
bukan map 4x4, 8x8 gitu, Bukan. Dan ini dia pergerakan dari Eagle lagi dan lagi. Eagle sepertinya cenderung bermain high ground ya untuk 2 game kali ini di Erangel tadi. Di Miramar kali ini mereka memanfaatkan banget vision luas. Sementara waktu ada trade kill tadi udah kita lihat antara Boom dan juga NFT. Menandakan 2 player atau 2 tim ini udah tinggal 3 orang. Sementara Victim kali ini menembaki ke arah bagian Nero yang sedang melakukan rotasi di sekitaran Chumacera kali ini. Langsung bergerak maju saja dan Nero harusnya udah cukup fat karena mereka bergerak dari Hacienda del Patron. Iya, walaupun tadi Rancid agak-agak sedikit ngedrift ya dengan vehicle yang dikendarai dan mereka pun masih mendapatkan beberapa tembakan tadi walaupun sudah bisa bersembunyi dan sudah bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi untuk saat ini. Dan nampaknya tim Nero pun juga akan mulai mau untuk melihat-lihat ke arah bawah yang dimana tadi kayaknya gue agak ngeliat, nah itu dia, tim Bigetron Red Alien berada di seberang mereka nampaknya. Iya, di rumah kuning di bagian bawah seperti dari Bigetron, sementara ini dia Dewa United yang tadi termakan oleh zona. Sedikit terlambat melakukan rotasi karena memang tadi banyak banget tembakan dari Bonafide, mereka berhasil masuk dari bagian Monte Nuevo. Boom sudah mulai bergerak, berarti sebagaimana yang kita lihat sekarang di minimap, tidak ada penjagaan di bagian kota ini dan masih cukup mulus untuk masuk dalam zona. Skylight, wow, udah touchdown di sini dan tembakan ke arah Boom. Ternyata shot yang didapatkan ke arah seorang Cannon, namun belum mendapatkan knockdown karena jarak yang cukup jauh juga. Iya, sementara itu dari tim SG atau SGRB ini ya, gue punya fun fact yang bisa gue lihat di lagi-lagi di website nih Ojan dan juga teman-teman sekalian, yaitu ada salah satu player dari mereka yang namanya Nikro. Belum main sama sekali. Betul, karena memang ada beberapa tim ini ya, ada beberapa player dari masing-masing tim ini yang belum main sama sekali di season yang keempat ini. Dan kalian bisa cek sekali lagi di website kita pmplca.com. Betul, berarti pilihan dari masing-masing tim yang biasanya mempunyai player lebih dari 4 ternyata belum tentu dimainkan semua ya Dona ya. Iya betul Ojan, tadi kan lo tanya. Apa tuh? Posisi 1 placement, posisi 3 placement kan udah ada AE dan juga Boom. Yang keduanya ternyata SG. Skylights ya. Skylights betul. Dari placement point doang ya dari yang berhasil mereka ambil. Luar biasa, berarti memang objektivitas lagi dan lagi sih. Kita juga melihat memang dari SG sendiri beberapa kali mendapatkan banyak kemenangan ya ketika masuk dalam zona. Berarti placementnya bagus banget juga. Walaupun elimination point mereka juga harusnya nggak bisa dianggap remeh karena sempat chicken dengan 17 elimination point. Betul sekali. Sementara itu kalau misalnya kita lihat dari tim RRQ sudah bisa mendengar beberapa tembakan yang nampaknya datang dari arah bawah, yaitu ada Dewa United. Crazen, kita bisa lihat di balik sebuah vehicle. HP-nya udah sekarat banget, sementara itu Asa, salah satu player yang benar-benar gemilang di season keempat ini, di minggu pertama ini juga sudah mulai nge-spray ke arah tim Dewa United. Crazen pun yang sedari tadi sekarat kali ini bisa ditumbangkan, masih dalam keadaan knockdown, tapi apa daya rekan-rekan yang lainnya ini juga sudah mulai touchdown ke tempat selanjutnya. Betul, ini 2 tim yang bergerak dari bagian utara. Mungkin untuk Dewa United agak kanan sedikit, agak cukup sulit ya, karena memang tadi udah cukup ramai, terutama Dewa United ditahan oleh Bonafide. Mereka mencoba untuk masuk dari bagian atas dan ternyata bertemu RRQ Ryu yang langsung saja bisa take down satu player, yaitu seorang Crazen. Dan ini dia ada drinking energy drink terlebih dahulu untuk RRQ, mereka untuk bersiap berperang kembali lagi, namun ada tembakan yang dilakukan. Sepertinya Dewa United masih bertahan di bagian depan sana, sementara RRQ mulai melakukan flank, mulai melakukan commit push, dan Nerpeko melakukan knock-in terlebih dahulu dan mendapatkan item mungkin yang bisa dapat dari seorang Crazen. Unboxing ya. Unboxing. Ekstra kali ini untuk mayat daripada Crazen sendiri. Betul. Box daripada Crazen sendiri tadi ya. Sementara itu nampaknya seorang pilot dari Supply Bank juga sudah mulai memantau dari arah seberang lelautan yang lepas ini ya. Dimana sudah ada tim Genesis Dogma Gates. Boom juga sudah mulai terspot tadi. Sementara itu di sisi yang lainnya nampaknya juga sudah terjadi pertemuan antara Eagle 365 dan juga NFT yang bisa kita lihat dari elimination feed. Betul sekali, ada 3 orang aktif berarti untuk Eagle kali ini dan 2 untuk NFT. Karena tadi kita lihat ada kill yang udah terjadi atau elimination yang terjadi, walaupun akhirnya bisa di revive kembali lagi untuk NFT. Sementara dari Eagle kita lihat belum ada movement yang terjadi. Di elimination feed tadi kita lihat Uni ya terjatuh dari vehicle yang dia gunakan. Tentu ini merupakan kabar baik dan bahkan langsung di end oleh Jersey. Berarti menyisakan 2 player untuk Dewa United kali ini, dan ada fight juga mulai pecah antara Supply Bank dan juga Bonafide. Nate dilemparkan ke arah bagian
depan maksudnya mencari pergerakan dari Ucup. Namun Ucup flank langsung ke arah bagian kanan, Dona. Iya, dan nampaknya mereka masih mau mengontrol terlebih dahulu ya. Bakalan melihat sedikit demi sedikit Hans for You di arah sana dari tim Bonafide yang nampaknya ini adalah kali kelima Hans bermain dari seluruh game yang sudah dimainkan Bonafide juga ya. Dan nampaknya juga Bonafide mau menghindari peperangan. Tapi yang tidak mau menghindari peperangan adalah tim RRQ sebagai tim yang mendapatkan eliminasi terbanyak kali ini. Benar-benar menggila lagi dan lagi. Jaxi pun kali ini langsung saja di knock dan mau dikonfirm menjadi sebuah elimination point di tangan Voldemort. Wow, ini lagi dan lagi kabar buruk untuk Aura karena di awal hari mereka harus dusun. Kali ini kembali lagi melakukan fight dengan tim RRQ. Dan lihat, dari Aura tinggal 2 orang harus melakukan repositioning terlebih dahulu. Jaden ditembakin saja terus menerus dari Nerpeko, udah cukup low HP. Namun mereka mulai bergerak. No Mercy udah sangat low juga. Vehicle-nya bahkan satu bannya udah pecah di bagian kanan depan nih, Dona. Wah iya, challenge-nya benar-benar besar ya yang harus dihadapi 2 player terakhir dari tim Aura. Sementara itu tim Zone yang sedari tadi di game pertama kita bermain dengan apik harus kehilangan salah satu player mereka yang dimana sekarang menyisakan 2 player saja untuk tim Zone sendiri. Sementara itu Eagle 365, lihat Jaden yang sedari tadi mendapatkan penyerangan bertubi-tubi dari tim RRQ sekarang harus menghadapi challenge selanjutnya, yaitu dia harus menghadapi Eagle 365 di atas sana yang sedari tadi juga sudah mulai mespot keberadaan Jaden. Wow, seorang Jaden, seorang aim power dipaksa untuk berenang karena tatkala pergi dari RRQ mereka mendapatkan kontender baru. Dan ini di RRQ juga melawan SG Close Quarter Combat Eagle maksud saya. Namun Catalyst benar-benar bisa melakukan defensif. Namun dari belakang masih ada tembakan juga dari Asa. Kali ini Anthem akan mencoba untuk melakukan penahanan dengan front shotnya on point ke arah bagian depan. Asa juga ter-take down. What a shot dari seorang Anthem. RRQ menyisakan Nerpeko kali ini sedang melakukan revive. Tapi Eagle pun memberikan laporan bahwasanya revive sedang dilakukan. Dan kalau berhasil berarti RRQ masih bertahan dengan 2 player, Dona. Iya, karena Catalyst masih berada di depan muka Voldemort dan juga Nerpeko ya, yang dimana sekarang nampaknya langsung aja dikonfirm menjadi sebuah elimination point untuk tim RRQ. Tapi sekarang masih bisa ditahan terlebih dahulu karena masih belum muncul di elimination feed kita. Sementara itu di sisi yang lainnya ada sebuah compound war dari tim SG dan juga GD nampaknya ya, di mana tim SG masih berempat pun juga begitu dengan tim GD. Sementara salah satu player dari tim SG sudah mulai menyeberang nampaknya dari arah air. Tapi ini berbahaya karena gue lihat dari tim SG 1 orang ada di dalam vehicle. Dan kita ketahui kalau triknya masih bisa dilakukan di update kali ini, dia masih bisa menembak, dia masih bisa nge-heal dari dalam vehicle-nya. Sementara RRQ kali ini dengan 3 player yang ternyata masih bisa set up, Asa pun sepertinya masih bisa merangkak untuk menuju ke arah teman-temannya. Ini akan mulai melakukan fight lagi. Kita lihat ada gameplay berenang ya antara bisa gue katakan kakak adik ini, Jaden dan Steve Boy, dua-duanya berenang di bagian bawah. Kakak adik ya. Waduh, iya, karena kan kita lihat kontennya kan. Iya, yang waktu itu apa namanya? Trash Talk ya. Trash Talk, Iya, betul. ya, mungkin kalian bisa cek di sosial media milik PUBG Mobile. Sementara itu RRQ masih menyisakan 1 kali ini Voldemort sebagai the last man standing karena Nerpeko kali ini dalam keadaan knockdown di bawah sana. Dan Voldemort pun kayaknya ini udah mulai kepras karena dia juga sudah mulai termakan oleh sakitnya Blue Zone. Iya betul sekali, namun kita lihat dari Eagle masih bertahan dengan cukup kuat ke arah RRQ. Maju ke arah bagian depan, Voldemort akan melakukan first aid terlebih dahulu karena memang health point-nya sudah sedikit. Namun Nerpeko dipulangkan ke lobby. Eagle benar-benar getol banget nih Dona untuk menjaga di bagian perbatasan. Dan kalau mereka bergerak ke depan pun udah ada NFT juga yang jagain. Menit 19 belum ada tim satupun yang dipulangkan ke lobby. Iya, dan nampaknya Circle juga sudah mulai menuju ke selatan-selatan terus ya kali ini. Nah itu dia udah mulai terbuka. Di mana sepertinya Geregits masih berada di seberang atau secondary island dari Miramar kita kali ini ya. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan yang ada, yang sudah dibangun oleh SG dan juga NFT. Lagi-lagi kali ini Drone bisa mendapatkan 1 player dari Eagle 365 yaitu Anthem, and that's it. Nampaknya Eagle 365 lah yang enggak, ternyata masih menyisakan Leons. Oh, RRQ ternyata ya di sana. RRQ dipulangkan pertama kali ke lobby kali ini, dan ini zona yang menurut gue sangat jahat sih. Karena jarang sekali kita melihat ada zona ke arah bagian ini, dan boom, lagi-lagi Dona yang udah di bagian tengah. Namun kali ini Supply Bank melakukan fight dengan victim, 1 orang ter-knockdown dan Hoki masih melakukan healing terlebih dahulu. Ini dia close combat akan terjadi. Kita masih melihat Hoki di bagian screen lebar sana, namun ada sebuah jiggle ditembakkan. Hoki low HP seperti itu masih bisa memenangkan fight dengan victim. Benar-benar seorang wonder kid Dona Vizca. Oh my god, dan kali ini pun dia masih bertahan sejauh ini, bahkan sebelum ajalnya
sudah mulai menspot keberadaan dari Hans di dalam air yang sedikit demi sedikit berenang mau menuju ke tepian, tapi Hoki nampaknya nggak mau melepaskan angle ke arah Hans yang sudah mulai terspot dan sudah mulai diberikan tembakan tapi masih belum di finish untuk sejauh ini. Betul banget. Di tempat lain Ryzen dipulangkan ke lobby oleh Alter Ego. Masih ada Hands for You juga tertake down akhirnya oleh Supply Bank. 12 tim tersisa kali ini. Benar-benar pengikisan yang cukup cepat. Sementara Supply Bank terspot oleh Jersey. Jersey jatuh ke air. Berarti tidak ada tembakan bisa dilakukan. Dan lihat dari Hoki menembaki terus menerus ke arah bagian depan. Dan cukup low HP untuk banyak player di sana. Dan ini berbahaya sekali tentunya. Hoki mengganti karena 98 nembak ke arah bagian depan. Maksudnya untuk mendapatkan sebuah knockdown tapi tidak mudah tentunya. Alter Ego melakukan fight dengan Onyx. Kali ini Renare berdansa di bagian api, tentu tidak baik karena memberikan damage yang cukup banyak karena dia zone juga pulang ke lobby diberikan 12. Raffi di sini masih cukup low HP, sulit sekali mau untuk bergerak karena dia sendirian saja di shake kali ini. Betul, sementara itu tadi Renare juga sudah mulai knock ya karena damage dari api yang bertubi-tubi. Sementara itu Jersey sudah mulai di-spot oleh Zai sendiri. Sementara itu Zai juga sudah mulai men-spot keberadaan player lain dari tim SGRB kita. Satu persatu mau dicari, namun nampaknya Jersey kembali ke medan perang dengan keadaan yang aktif banget, prima banget, tapi lihat HP-nya tidak bisa menghadapi peperangan atau peluru-peluru yang sudah dibangun oleh Zai. Betul banget, Slayer menjadi last man standing kali ini masih berdansa di bagian air juga, tentu akan cukup sulit untuk naik ke atas. Low HP banget, dapat batu Dona, dapat batu untuk bertahan di bagian sana untuk sementara waktu. Ini banyak banget player-player yang masih di bagian air, namun ada tembakan dari NFT karena terlalu komit ke arah bagian bawah untuk Genesis Dogma sendiri. Slayer masih bertahan di sana. Lihat ada banyak player di bagian air, ada Jaden, Star, Steve dan juga Slayer. Slayer lihat HP-nya udah tipis banget dan kayaknya udah nggak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Slayer untuk sejauh ini ya. Dia kayaknya mau menunggu placementnya lebih baik, tapi di sisi yang lainnya Keshi lihat sudah mulai mau menghadapi tim Alter Ego kali ini yang dimana Potato sekarang masih dalam keadaan knockdown. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilemparkan oleh Onyx sendiri, tapi masih belum ada yang masuk. Tapi lihat Spau juga sudah tertunduk lesu kali ini. Raffi mendapatkan elimination point selanjutnya untuk tim Onyx, tapi dia nggak mau berhenti sampai situ saja karena tim Onyx mau mencari player lain, player terakhir dari tim Alter Ego di sana. Betul banget, Super Una lagi dan lagi menjadi last man standing. Ada Nate yang dilemparkan oleh Keshi. Onyx benar-benar on fire di game kali ini. Udah dapat zona dan bahkan masih 4 orang Dona kali ini. Iya, dan kayaknya gue dari tadi sebenarnya penasaran pengen lihat Boom sih, karena kan kita udah notice Boom tadi berada di dalam center circle ya. Betul, betul. Oke, ini dia Alter Ego dipulangkan ke lobby oleh Onyx Esport. Dan ini dia Onyx, kemudian juga 5 tim lain sudah ada di zona-zona akhir. Boom, sebagaimana yang tadi kita lihat udah di bagian tengah, sekarang ada di bagian pinggir dan di bagian perairan masih ada Jaden yang masih menyelamatkan asa placement ternyata ya untuk Aura Esport. Itu emang tebing mematikan banget sih. Betul. Oh my god, benar-benar wah fatal banget kalau misalnya terjadi peperangan di arah tebing-tebing. Sementara itu McClary dari tim Nero sebagai the last man standing harus menghadapi gempuran yang sudah dibangun oleh Boom Esports juga, dan that's it, Canon pun bisa mendapatkan nyawa dari McClary. Sementara itu Ponbit juga sudah mulai melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Onyx di seberang sana yang dimana mereka kayaknya agak nge-split 1-3 ya dari Onyx sendiri. Betul sekali, dan Boom kali ini masih mempunyai percentage yang cukup tinggi untuk mendapatkan winner chicken dinner kedua mereka. Punya kompon, mereka kuat banget. Tapi Supply Bank pun lagi on fire banget. Jaden dari bagian bawah berusaha untuk bergerak ke bagian atas, and that's it. Jaden dipulangkan ke lobby. 9 elimination point untuk Supply Bank, mengirimkan orang ke arah bagian depan, dan ini masih cukup aman. NFT Ramones the last man standing juga ter-take down oleh Onyx setelah diberikan damage yang besar oleh Voker dari Boom Esports. Oh my god, itu mantan tiba-tiba nembak ya. Aduh, sakit banget kayaknya itu tadi ya. Tapi kita akan melanjutkan peperangan yang dimana sudah terdapat 3 tim terakhir, Boom, Supply Bank dan juga Onyx. Mereka sudah mendapatkan tempat masing-masing yang dimana sekarang sebenarnya yang paling enak adalah Boom, tapi mereka harus bergerak sedikit ke depan untuk bisa mendapatkan spot di dalam zona berikutnya. Betul sekali, Ponbit kali ini udah mulai melakukan pengamatan ke arah bagian depan. Mereka akan pelan-pelan maju ke arah bagian depan sebagaimana gue katakan, karena ini juga baik movement. Dikhawatirkan ini yang mau gue bahas, karena vehicle-nya menjadi target bagi Nick sendiri, dan mereka mengetahui itu, cerdas sekali mekaniknya, dan bahkan sudah masuk dalam zona, walaupun di bagian selatan
Selatan. Lihat, Supply Bank memanfaatkan ini dan udah touchdown di bagian zona juga. Iya, dan mereka pun udah mulai berpencar sedikit ya dari para player-player Supply Bank yang dimana sekarang Bilot pun juga sudah mulai men-squad dari Onyx, dan Kenan pun juga sudah terdapatkan atau ternok kali ini ya dari peluru yang sudah dilontarkan oleh Zai, yang dimana sekarang dia sudah mendapatkan 2 elimination point untuk timnya. Betul sekali, ini luar biasa banget. Bahkan sekarang boom, tersisa hanya satu orang, Voker menjadi the last man standing. Ini mengingatkan kita kepada season pertama di mana Voker sempat melakukan clutch. Akankah hal yang tersebut akan terjadi lagi karena seorang Raffi udah cukup low HP oleh seorang Voker, di tapping sekali lagi mungkin dengan mini 14 ke-8, ternyata tidak dapatkan view-nya. Ponbit merangkak di sana, tidak bisa diselamatkan dan menyisakan Kenan terknockdown dan Voker. Sementara Supply Bank ini kayak juri. Baiklah kalian, kami yang take the credit, dan ini dia Raffi yang mencoba untuk maju ke arah bagian depan, ter-take down oleh seorang Zai. Wah, ini benar-benar Supply Bank ya, diam, tapi Zai pun juga sudah mulai ternok oleh Keshi kali ini. Sementara itu Bilot harus merevive rekannya supaya mereka kembali berempat dengan kekuatan penuh, harus menghadapi player-player musuh mereka pastinya ya. Lihat pergerakan yang sudah dibangun oleh Onyx dan granatnya dari Powerbank langsung saja mendapatkan nyawa dari player Supply Bank. Betul sekali, Nate juga mulai dilemparkan oleh Voker. Ada sebuah molly yang dilemparkan. Voker belum mengenai ke arah bagian sana, tapi Kenan dipulangkan ke lobby. Onyx mulai melakukan press dengan cukup on point 3. Kali ini dari player Onyx udah mempunyai sebuah lower ground yang sangat penting dalam zona dan bisa melakukan shoulder pick juga ke arah kedua tim lain, yaitu Boom dan Supply Bank. Oke, 3 versus 1 kali ini. Gue penasaran banget sama Voker sih, aksi seperti apa yang akan dilakukan oleh Voker kali ini. Dengan keadaan seperti ini, dia harus bermain dengan atau di bawah pressure kali ini ya. Voker mulai mengamati pergerakan yang dibangun oleh Onyx dan juga Supply Bank kali ini. Dia nggak boleh blunder sama sekali. Tapi Nick, lihat, Nick juga udah melakukan flank ke arah tempat Voker berada. Dan tapi Nick sepertinya tidak ingin mengambil resiko besar. Dia kembali regroup dengan kawan-kawannya karena sadar betul, lagi dan lagi game kedua kali ini kita akan menuju ke arah zona terakhir, tuh zona ke-9, kurang dari 15 detik. Berarti seluruh player harus mulai maju ke arah bagian depan. Ada airdrop, melakukan reset vest dan juga helmet untuk Onyx kali ini. Supply Bank, Kraibu di sana udah cukup low HP, smoke udah mulai dilemparkan, dan ini akan menjadi sudden death, do or die untuk setiap tim. Iya, betul sekali ya. Sementara itu player-player dari tim Supply Bank nampaknya akan fokus terlebih dahulu ke 3 player dari Onyx. Ini mereka harus keluar dari sangkarnya masing-masing. Voker pun dia juga sudah mulai terspot oleh Hoki kali ini. Sementara itu Voker masih bisa bersembunyi di balik broken wall. Betul, itu dia Nick melakukan tembakan pertama. Supply Bank satu round ter-take down, langsung dikonfirm menjadi elimination point. Voker juga menembaki ke arah bagian depan tapi cukup low HP, namun berhasil didapatkan oleh Onyx. Dan ini dia Nick, seorang Terminator di season kedua, maju ke arah bagian depan mencari player-player dari Supply Bank. Hoki ter-take down, mencari satu orang lagi, dan that's it. Winner chicken dinner untuk Onyx Esports.